Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi rukun syarat dan jual beli. Jadi, rukun dan syarat itu memiliki perbedaan ya teman-teman. Walaupun perbedaannya itu sangat tipis, kalau rukun itu dia adalah bagian dari ibadah. Kayak misalnya di dalam sholat. Sholat itu gerakannya kayak seperti ruku, sujud, tayat awal, tayat akhir itu merupakan rukun dari sholat ya teman-teman. Kemudian syaratnya itu apa? Nah, syarat sholat itu kayak berwudu, kemudian tempatnya itu harus bersih gitu kan ya, tidak ada najis. Nah, terkait dengan rukun jual beli, penjual, pembeli, akad, ijab dan qabul itu kemudian ada barangnya. Nah, syarat dari jual beli itu yang pertama harus atas dasar rela sama rela, barang yang diperjualbelikan itu harus barang yang bermanfaat. Terus kemudian tidak boleh dalam keadaan yang terpaksa. Kemudian syarat penjual dan pembeli itu yang pertama dia harus berakal atau mumayyiz ya teman-teman, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang kedua yaitu balik atau dewasa ya teman-teman. Mengapa ini berada di dalam syarat jual beli ya penjual dan pembeli itu? Karena dalam proses jual beli juga harus memenuhi syarat ya teman-teman. Yang pertama itu juga dia tamyiz ya, atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, mengapa sih jual beli itu harus balik atau dewasa gitu ya? Karena pada suatu konteks teman-teman, ketika kegiatan jual beli itu dilakukan oleh anak-anak gitu ya, yang belum tentu dia tahu harganya dan kemudian belum tahu cara untung ruginya gitu ya teman-teman. Sebenarnya boleh dilakukan untuk anak kecil karena kan kita sudah pernah lihat ya teman-teman, bahwasanya anak kecil juga dia pernah jual beli gitu ya, mungkin beli gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, tapi dia harus punya syarat-syarat tertentu seperti barang yang dijual itu tidak boleh terlalu mahal gitu ya teman-teman. Ya semampunya dia untuk menjual barang tersebut gitu. Terus berada pada pengawasan orang tua di dalam kitab Kifayatul Ahyar karya Syekh Taqiyuddin. Kemudian ada larangan jual beli di saat azan Jumat. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena pada suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Dihya Al-Kalbi yang berasal dari Syam. Nah, pada kala itu beliau itu sedang membawa dagangannya di saat orang-orang sedang melaksanakan sholat Jumat. Jadi sehingganya mereka itu banyak yang meninggalkan sholat Jumat karena membeli dagangannya Dia Al-Kalbi itu tadi teman-teman. Nah, sedikit biografi tentang Dia Al-Kalbi. Dia Al-Kalbi itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam sebelum Perang Badar. Namun mengakui keislamannya di saat Perang Badar itu telah selesai. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini juga menjelaskan bahwasanya sahabat Nabi kala itu ya sedang melakukan jual beli. Sehingganya banyak orang yang membeli dagangannya di Al-Kalbi ini. Itu salah satu tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Oh ya, sedikit info teman-teman bahwasanya dia Al-Kalbi ini merupakan sahabat Rasulullah yang memiliki paras yang tampan ya teman-teman semuanya. Sehingga banyak sekali wanita yang terpikat oleh dia Al-Kalbi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.